إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Yang mungkin kalau kita perhatikan banyak saudara-saudara kita yang tidak memiliki kemampuan, yang pada malam Ramadan ini mereka menghabiskan waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ini adalah nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Setiap yang berkaitan berkenaan dengan Al-Qur'an, maka sesuatu itu menjadi luar biasa. Hal yang berkenaan dengan Al-Qur'an, maka hal tersebut menjadi istimewa. Malaikat yang menurunkan Al-Qur'an wahyu kepada Nabi Muhammad menjadi malaikat yang mulia di antara malaikat Allah, Jibril alaihissalam. Nabi yang diwahyukan kepadanya Al-Qur'an menjadi nabi yang terbaik di antara al-anbiya, para nabi-nabi yang lainnya. Umat yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an menjadi umat yang terbaik dibandingkan umat-umat sebelumnya, yaitu umat Islam. Malam yang diturunkan Al-Qur'an yaitu malam Ramadan menjadi malam yang terbaik, menjadi bulan yang terbaik dibandingkan bulan-bulan lainnya. Dan begitu juga dengan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Malam tersebut diturunkan Al-Qur'an menjadi malam yang terbaik dibandingkan malam-malam lainnya. Ini mengindikasikan bahwasannya seseorang atau hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an menjadi istimewa. Maka beruntunglah ikhwani fillah bagi kita yang selalu senantiasa kesehariannya berinteraksi dengan Al-Qur'an. Para santri semua yang dia berinteraksi setiap waktunya dengan menghabiskan energinya dengan Al-Qur'an, maka ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Maka saya mewasiatkan diri sendiri dan kepada kita semua hendaknya untuk kita semua bersemangat sama-sama berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kalaulah seandainya kita tidak memiliki kemampuan, maka setidaknya minimal anak-anak didik kita sekolahkan sekolah-sekolah yang mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah di Bakkah, di SD target 6 juz, SD SMP 9 juz, SMA 15 juz. Kalau dia terus menerus, alhamdulillah hafal Al-Qur'an. Dan walhamdulillah para santri bacaannya Masya Allah hafal mungkin sebelum kelas 3. Dan ini adalah karunia Allah. Maka kita, wahai para orang tua sekalian, jangan sampai mentang-mentang kita sekolahkan anak kita, berharap kepada anak kita mereka menjadi para penghafal Al-Qur'an, kemudian kita leha-leha, kemudian kita, ya sudahlah, saya sudah tua, saya tidak sanggup belajar Al-Qur'an, saya serahkan kepada anakku. Anaknya sekolah di SD Bakkah, pada saat di rumah disuruh menghafal Al-Qur'an, orang tuanya asik dengan HP-an. Anaknya melihat abah asik dengan HP, dia menjadi lesu untuk menghafal Al-Qur'an. Enak sekali lah abah lah.
pegang HP, baca ini baca itu, medsos dan sebagainya. Maka hendaknya kita tunjukkan kesungguhan kita, meskipun kita juga masih tertatih-tatih untuk membaca Al-Quran, tidak ada masalah. Sehingga hal tersebut akan memberikan motivasi bagi mereka. Abah Masya Allah sudah tua masih semangat, saya masih kecil, masih muda, harus lebih semangat lagi. Maka kita sambil untuk berusaha saling menyemangati antara satu dengan yang lainnya. Ikhwani fillah, mungkin kita berharap kepada anak kita mereka akan menjadi para penghafal Al-Quran, sehingga ini menjadi wasilah bagi saya, bagi orang tua untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai orang tua harus bisa membuktikan hal itu. Jangan malu, tidak perlu malu kita untuk belajar. Halaqah tahsin ada pada saat Ramadan ini, manfaatkan. Habis subuh ada halaqah, datangi, enggak usah malu. Meskipun halaqah tersebut di 3 shaf awal, nah ini ya, santrinya di sana, yang bapak-bapak di sini, malulah dilihat santri belajar ya. Enggak usah malu. Kalau malu nanti panitia suruh pindah ke belakang. Yang tahsin suruh belakang, santri suruh ke depan, biar nggak dilihatin. Tidak perlu malu. Saya ceritakan kisah nyata ini. Ini mungkin sudah sering pernah saya ceritakan. Mungkin seorang merasa tua 60, 50, 70 tahun. Saya susah lisan ini, tidak bisa bergerak sana sini, mengucapkan, jangan kau mengucapkan huruf dhad, huruf dal saja mungkin masih susah. Ihdina, belajar. Dulu waktu di Saudi, ada seorang wanita usianya 65 tahun. Pada saat kami bertemu, wanita tersebut hafal Al-Quran kurang 3 juz. 5 tahun sebelumnya pada saat masuk di Jaliyat, maka dia 0 hafalan. Bacaannya masih terbata-bata. Berapa usianya? 60 tahun. Bapak-bapak mayoritas berapa ini? 40 tahun paling ya, 50 tahun ya kan? Nggak ada alasan lah. Masih banyak waktu kita. Mumpung bulan Ramadan. Lidah ini masih bisa kita perbaiki. Jangankan lidah, wong fisik kita kalau disuruh main badminton, main futsal, main apa lagi itu, semangatnya minta ampun. Disuruh ngaji tahsin, susah Ustaz, sudah lisan nih ngalih. Subhanallah. Asal ada kemauan, asal ada kesungguhan, asal ada kerja keras, apapun bisa kita lakukan. Pada saat kita bekerja mendapatkan gaji, gajinya besar, apapun kita lakukan. Bisa nggak? Bisa. Maka bagaimana dengan Al-Quran? Kalau kita lakukan terus menerus rutin, insya Allah akan bisa. Apalagi kalau usia masih 20-an, 30 tahun. Gampang lah itu. Karena seseorang yang dia
berkenaan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran. Beberapa derajat. Wa yad'u biha akharin, dan Allah rendahkan karena Al-Quran juga. Betapa banyak kalau kita saksikan, kalau orang tahu, para preman-preman di sana tahu kalau dia ahlul Al-Quran, hafal Al-Quran, maka dia nggak akan berani. Dia tahu diri, kalau saya nanti bisa kualat. Tetapi kalau seseorang yang dia melecehkan Al-Quran sebaliknya, maka dia akan direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Dan orang yang hafal Al-Quran, orang yang memiliki banyak hafalan Al-Quran, maka dia pantas untuk menjadi imam, meskipun usianya masih muda. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ummul qaum aqra'uhumul kitab billah." Seorang kaum itu akan diimami orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, orang yang hafal Al-Qur'an, dia menjadi seorang yang diikutkan di dalam majelis Umar untuk bisa bermusyawarah. Meskipun usianya masih muda, meskipun sahabat-sahabat yang lain itu sudah senior-senior, orang tersebut karena dia hafal Al-Quran menjadi seseorang yang berharga. Di zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang hafal Al-Quran, pada saat perang Uhud begitu banyak kaum muslimin yang meninggal, yang syahid, kemudian dikuburkan, maka yang pertama kali dimasukkan ke dalam liang lahat adalah orang yang paling banyak Al-Qur'annya, yang lebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam kubur. Ini adalah kekhususan, keistimewaan. Dan bahkan Rasulullah pada saat mengirim para sahabat safar menyampaikan dakwah, maka beliau mengetes, dites bacaannya. Siapa bacaannya? Kamu hafal ini, hafal itu. Kemudian ada yang mengatakan, saya hafal ini, hafal itu, dan surah Al-Baqarah. Kamu hafal surah Al-Baqarah? Na'am. Maka seseorang ini meskipun usianya masih muda dan dia hafalannya paling banyak, maka dia menjadi pemimpin safar. Maka indikasi seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penyemangat bagi kita. Begitu banyak waktu yang Allah berikan kepada kita, terkhusus di bulan Ramadan ini menjadi kesempatan yang emas bagi kita untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita harus mempunyai target. Tahun ini saya harus bisa membaca Al-Quran secara lancar. Selesaikan itu, belajar. Sewa itu guru-guru mengaji, datang atau kita datangi. Enggak ada kata enggak bisa. Kalau kita jalani, kita sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Target nanti berikutnya, perbaiki bacaan setelah lancar, perbaiki makharijul hurufnya dengan benar. Kalau sudah baik, maka mulailah menghafal Al-Quran. Dengan banyak menghafal Al-Quran, maka akan semakin tinggi nanti derajat di surga nanti.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, hafalah Al-Qur'an, maka dia nanti akan di hari kiamat nanti akan menjadi syafaat bagi orang yang menghafal Al-Qur'an tersebut, yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dia habiskan waktunya dengan Al-Qur'an, bukan dia habiskan waktunya dengan handphone, mobile, dengan media sosial. Dan yang terakhir, sebagaimana sebutkan dalam hadis disahihkan oleh Al-Albani, yuqalu lil qari, dikatakan kepada ahli Al-Qur'an di hari akhirat nanti, Iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dan kemudian naiklah derajat tingkatan demi tingkatan di akhirat nanti, sebagaimana engkau baca di dunia. Baca di akhirat tidak memegang mushaf, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bacanya dengan apa? Dengan hafalan. Fa inna manzilatak, sesungguhnya kedudukanmu adalah akhiru ayati taqra'uha, yaitu bacaan akhir yang kita baca, itulah tingkatan derajat nanti kita di surga Allah. Semakin banyak hafalan kita, semakin banyak derajat tingkatannya dibanding yang lainnya. Maka saat ini kita berazam, bersungguh-sungguh. Alhamdulillah kalau ibu-ibu punya agenda tidak hanya di Ramadan, ya. Di luar Ramadan ada hari Senin kalau nggak salah, ya, ada tahsin. Nah, nanti jangan mau kalah, bapak-bapak, ya panitia, tolong siapkan juga ada tahsin setelah Ramadan khusus bapak-bapak. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sudah. Yang paling baik apa? Orang yang belajar Al-Qur'an. Kalau dia tidak bisa terbata-bata, jangan khawatir. Belajar terus. Maka dia akan mendapatkan pahala. Ingat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaril kiram min bararah. Walladhi yaqra'una yatatatta' lahu syaqul lahu ajran wa huwa syaqul lahu ajran." Orang yang mahir, lihai di dalam membaca Al-Qur'an, maka dia bersama malaikat yang mulia. Adapun orang yang membacanya itu terbata-bata, tapi dia berusaha untuk terus membaca, dia berusaha untuk belajar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Subhanallah. Jadi tidak ada kata kita tidak bisa, tidak ada kata kita tidak sebagaimana orang yang mahir, tidak. Semua memberikan kesempatan yang sama asal kita memiliki kesungguhan dan kita jadikan timing di bulan Ramadan ini, membenahi diri, kita semangat. Ada halakotasin, datangi. Ada halakotasin, datangi, tidak perlu malu belajar. Tidak perlu malu. Ini kesempatan emas bagi kita. Kapan lagi? Sebelum ajal menjemput maut kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.